Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Zul, yang merupakan narasumber kita pagi ini sudah hadir kebetulan, alhamdulillah. Anak-anak mahasiswa sekalian semuanya, ini sudah ada kurang lebih 30-an ya, 30 mahasiswa yang sudah berpartisipasi di kuliah online kita pagi ini bersama Badan Standarisasi Nasional. Di sini perlu saya sampaikan profil dulu dari pembicara kita pagi ini. Beliau adalah Bapak Zul Hamidi, SPD MT. Di sini untuk pengalaman kerja adalah sebagai analis perumusan SNI Direktorat Mekanika, Elektronika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi BSN 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua adalah beliau analis perumusan SNI bidang mekanika elektronika tahun 2015 sampai 2017 dengan penugasan di tahun 2017 sampai 2018 sebagai delegasi peserta pelatihan Smart City APEC dan JISC di Ho Chi Minh. Kemudian Sekretaris National Mirror Committee ISO TC 8SG8 Ship Design 2017-2018. Kemudian Sekretaris Komite Teknis dari 2016 sampai 2018. Kemudian di September 2019 beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Bekasi. Dan terakhir 2020 Februari beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Barat sampai dengan saat ini. Nah, itu adalah sedikit profil tentang narasumber kita pagi ini, dan saya harapkan dengan kolaborasi antara Ikopin dengan BSN ini pagi ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan diskusi-diskusi yang yang membangun. Nah, di sini saya sedikit sampaikan prolog, Pak ya, bahwa ini saya baca dari referensi buku. Jadi kenapa sih suatu perusahaan itu mengalami memerlukan manajemen yang manajemen risiko. Nah, setiap organisasi atau perusahaan itu kan menghadapi faktor ketidakpastian yang bermanifestasi dalam bentuk peluang dan ancaman dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran. Nah, faktor ketidakpastian ini bersumber dari lingkungan internal ataupun eksternal yang dihadapi dalam saat mereka beroperasi. Ancaman dan peluang sebagai manifestasi dari ketidakpastian dikenal juga sebagai risiko yang harus dikelola untuk lebih menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran. Oleh karena itu harus disadari dan diketahui bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah sekarang koperasi dan UMKM. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Zul untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Zul. Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ke Pak Reza, Pak Muhammad Pak Reza selaku dosen pembina yang di Kopin. Apa kabar Bapak Ibu semua, teman-teman semua? Ya, semuanya teman-teman ini karena mahasiswa. Adik-adik Pak. Adik-adik malah ya. Nah, senior saya Pak. Ya, baik teman adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Reza ya saya memanggilnya. Sudah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing tentang manajemen resiko. Walaupun nanti
kemungkinan tidak akan banyak sekali diskusinya, slide-slide-nya simple gitu ya, tapi kita akan perkaya dengan diskusi-diskusi, perkaya dengan simulasi-simulasi, contoh-contoh, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan, menerapkan ya di dalam praktiknya nanti kayak gitu. Karena nanti mungkin ini akan menjadi suatu bekal yang berharga buat teman-teman semua, suatu kaidah yang apa ya boleh bilang sudah menjadi tingkat dunia ya kalau saya bilang Pak Reza ya, menjadi best practice karena ini sudah diadopsi di tingkat global Iya, ISO betul. 31001 ini. Jadi ini suatu pengalaman yang berharga sebenarnya buat teman-teman biar bisa bisa melek ya, bisa melihat secara langsung lah best practice ataupun common use ya, sesuatu yang umum digunakan di tataran dunia, tidak hanya negara-negara berkembang ya, bahkan negara-negara maju pun mengadopsi ini kayak gitu. Kalau teman-teman melihat gitu ya, dari judulnya manajemen risiko untuk UMKM dan koperasi, misalnya ini disampaikan untuk mahasiswa Ikopin gitu kan, artinya ini pun bisa diterapkan sampai ke tataran yang paling sederhana gitu ya, tataran yang organisasi-organisasi kecil gitu ya, bahkan mikro gitu ya, misalnya karyawannya satu dia sendiri gitu ya, atau bahkan sampai karyawannya sangat besar gitu ya, atau bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun menerapkan standar yang sama ISO 31000 kayak gitu. Ini menjadi suatu suatu awalan yang baik sebenarnya Pak Reza untuk belajar tentang manajemen risiko. Terus juga Pak Reza juga suatu kebanggaan juga buat saya karena secara personal ya kita sudah sering bertemu dengan Pak Iya, Reza. Pak Reza ini termasuk dosen yang aktif nih, jadi saya bayangin mahasiswanya juga sangat aktif pasti ya kan oh iya, dosennya iya, iya. Pasti aktif aktif, pasti. Pak. Harus Iya, aktif, mahasiswa harus smart, betul Pak. harus bisa Reza. melebihi dosennya, Iya, bahkan. Dan mereka, saya suruh mereka untuk bisa apa ya, bisa ya berkembang ya Pak ya. berkembang dan Betul, betul. yang saya nggak tahu mereka tahu ya itu luar biasa sekali. Betul. Pak Reza juga ini ya, di grup juga aktif sekali. Pak Reza mengikuti terus perkembangan standarisasi. Dan memang ini suatu hal yang, apa ya, saya bilangnya nyebutnya simbiosis ya Pak Reza ya. Saling saling memberikan manfaat ya gitu. Kita berharap nih dengan edukasi sedini mungkin kepada kalangan mahasiswa gitu ya, kalangan pelajar, harapannya mereka sudah aware standar dari awal kayak gitu. Apalagi sifatnya ini tematik ya, manajemen risiko. Mungkin nanti ke depannya Pak Reza kita akan bedah lagi manajemen lingkungan, manajemen mutu, manajemen aset, manajemen Siap, IT, siap, apalagi ya, insya Allah, Pak. manajemen energi, banyak sih Pak tematik-tematik manajemen. Dan kalau di breakdown lagi SNI produk bisa kita bedah juga, misalnya standarnya tentang gedung, standar tentang apalagi mesin-mesin, Mesin ya. standar tentang produk, ya, itu Ya, akan keluar tuh angka-angka tuh, angka-angka ya, menghitung nilai-nilai ya, standar pangan. ya. Baik, nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu, ya, nama saya Zulhamidi. Jangan bapak ibu, Pak, adik-adik, Pak. Oh ya, saya biasa aja. Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa ya nanti kalau saya keluar aslinya nih Bapak Ibu jadi formal ya. Ya adik-adik teman-teman semua gitu ya. Sama apa? Saya Zulhamidi, bisa dikontak lewat email. Kantor kami dekat ya dengan Bandung lah, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, bahkan di pusat kota. Bisa jadi teman-teman tiap hari lewatin ini kalau suka nongkrong-nongkrong di Bandung gitu ya. Kita di Jalan Banda, di Jalan Riau ya, Perempatan Banda Riau. Uh, Kurang lebih sama seperti teman-teman ya, berangkat dari ke apa ya, kegemaran ya, kegemaran atau kesukaan terhadap manajemen gitu ya. Saya kemudian di BSN di bagian kantor layanan teknis BSN Jawa Barat ya, dari Februari 2020 sampai sekarang. Terus, nah orang-orang banyak bertanya apa sih BSN gitu ya?
Badan Standarisasi Nasional, teman-teman bisa lihat ya, ini sebentar saya pakai Annotate sebentar biar kelihatan. Annotate-nya pakai Spotlight aja ya. Oke. Nah, apa sih Badan Standarisasi Nasional? Teman-teman bisa melihat ya, di sebelah paling atas ini ada logo BSN, di sebelah kanan ini ada logo KAN, Komite Akreditasi Nasional. Apa sih BSN itu gitu ya? Banyak yang kurang familiar nih, banyak yang salah. Ini kalau ada pretest ya, bisa jadi teman-teman bingung gitu, apa sih BSN panjangannya? Nah, BSN itu adalah Badan Standarisasi Nasional ya, yang merupakan salah satu lembaga pemerintah dan kementerian. Jadi kita di bawah koordinasi Kementerian Ristekbrin, Bambang Brojonegoro. Selain BSN ada LIPI, ada BPPT, ya, ada BMKG, BIG dan lain-lain yang di bawah koordinasi Kementerian Ristekbrin. Artinya kami di sini adalah pejabat pegawai negeri sipil ya, PNS atau ASN kalau sekarang istilahnya, aparatur sipil negara. Kami juga merupakan mitra Komisi 6 DPR RI ya, pengawasannya itu partnernya itu di Komisi Perekonomian bareng sama Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan lain-lain. Secara umum kami juga BSN ya, landasannya atau dasar hukumnya itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian atau yang biasanya disebut nanti SPK. Ini juga di Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu juga ada revisiannya dan memang boleh bilang sekarang SNI menjadi salah satu tools atau alat ya, alat untuk memberikan apa namanya solusi atau alternatif pilihan kebijakan regulasi dan juga menjadi salah satu tools yang penting untuk menjaga kualitas layanan. Nanti kita akan jelaskan. Sudah ada turunannya PP juga, sudah ada turunan Perpres juga, mungkin nanti akan menyusul ya di akhir tahun ini PP Perpres turunan untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa sih tugas kami BSN? BSN itu tugasnya, ini kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, yaitu melakukan perencanaan, perumusan, penetapan, ya, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI. Jadi dari hulu sampai hilir. Mulai dari bikin SNI-nya, perumusannya, ya, kemudian diterapkan, kemudian di pemberlakuan, apakah dia sifatnya wajib atau voluntary, gitu ya. Kemudian dipelihara dan kita melakukan pengawasan sampai juga penilaian kesesuaiannya, menyiapkan laboratoriumnya, menyiapkan lembaga sertifikasinya, dan ini juga menjadi focal point organisasi standar dunia. Jadi BSN ini member atau anggota yang mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia, mewakili masyarakat Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa sih perwakilan resminya ISO di Indonesia? Ya BSN. Jadi teman-teman kalau buka webnya ISO.org, ISO.org, teman-teman lihat perwakilan Indonesia ya BSN namanya gitu. Hanya the one and only gitu ya, BSN. Karena memang kebijakan ISO adalah yang mewakili negara di forum-forum ISO itu adalah badan-badan standarisasinya, national standard body-nya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman kalau mau terlibat dalam perumusan ISO, termasuk dosen ya, Pak Reza mungkin nanti bisa sharing gitu dengan teman-teman dosen yang lain. Kalau mau terlibat dalam perumusan ISO ya bisa, nanti bisa kontak ke BSN, atau BSN nanti akan menjaring siapa nih expertise ya. Misalnya kita lagi bahas standar tentang apa nih, tentang COVID misalnya, tentang bencana, tentang produk gitu ya, tentang perkapalan dan lain-lain, kita akan cari expertise-nya. Siapa sih pakar-pakarnya nih? Biasanya kan dosen-dosen punya pakaran yang mumpuni gitu ya, karena mereka melakukan riset, melakukan penelitian yang mendalam tentang satu sektor. Nah, bisa jadi nanti akan terjaring dengan kami gitu ya, dengan tim, sehingga akan terlibat dalam perumusan di ISO. Ada ISO ya, standar-standar umumnya gitu. Teman-teman udah familiar sekali. Ada IC, ini kalau orang-orang elektrik ya, orang-orang elektro itu paham tentang IC. Ya. IC itu tentang standar elektro. Kalau Codex Alimentarius itu salah satu standar pangan, itu acuannya di sana.
Bahkan salah satu standar pangannya ya menjadi acuan bagi penerapan HACCP, bagi penerapan standar kualitas pangan, tempe dan lain-lain itu acuannya salah satunya ke Kobe. Terus juga ada standar-standar tentang kalibrasi, ada SNIIC ya tentang meteorologi, tentang kalibrasi. Jadi BSN itu punya lab namanya Laboratorium SNSU, Standar Nasional Satuan Ukuran. Jadi kalau boleh dibilang kita tuh punya paling akurat 7 standar SI. 7 standar SI itu paham ya, ada panjang, ya, massa, terus waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah partikel ya kan jumlah molekul kayak gitu. Ya, hafal nih, mata kuliah fisika. Ya, kita itu semua punya di laboratorium SNSU-nya BSN itu ada semua. Teman-teman mau tahu, misalnya Pak jam saya akurat nggak sih ini gitu kan? Kalibrasi gitu ya. Nah, kalibrasi yang paling akurat itu di BSN. Memang kalibrasi di Indonesia kita bikin sistemnya berjenjang. Teman-teman misalnya mau kalibrasi sigmat gitu ya, atau jangka sorong, atau mau mengkalibrasi apa namanya timbangan gitu kan, timbangan badan gitu. Ini yang salah badannya atau timbangannya. Nah, teman kalibrasi misalnya ke lembaga kalibrasi yang sudah diakreditasi oleh kami gitu ya, oleh KAN misalnya. Nah, nanti lembaga kalibrasi itu juga akan mengkalibrasi lagi ke BSN yang paling tinggi apa namanya topnya gitu ya, topnya standar nasionalnya. Nanti BSN akan mengkalibrasikan, menyamakan dengan yang SI-nya di Prancis misalnya. 1 meternya, apa namanya, 1 kilonya, 1 detiknya, 1 Celsiusnya itu akan kita kalibrasi ke SI. Jadi rantai kepercayaannya itu kita jaga dengan adanya satuan ukuran itu. Nah, BSN juga sudah punya saling pengakuan, saling keberterimaan di tingkat internasional. Ada ILAC, ada APAC, ada juga saling apa namanya recognize ya keberterimaannya juga di IAF dan APAC. Apa tuh? Nanti juga akan jelaskan secara simpel aja. Jadi keberterimaan dan apa namanya pengakuan dari sertifikat yang dihasilkan oleh Indonesia. Jadi teman-teman misalnya, Pak saya punya sertifikat ISO 9001 di Indonesia, itu diterima, diakui di negara-negara lain. Sehingga misalnya ya teman-teman misalnya punya transaksi perdagangan antar negara, misalnya teman melakukan ekspor lah ke Jepang misalnya atau ke Australia gitu ya. Saya mau mengekspor pangan misalnya. Kalau saya bertanya kan pasti, ini benar nggak nih bikinnya, aman nggak gitu kan? Ukurannya pas nggak ya gitu. Apa perlu ya misalnya gitu ya, orang Australia datang, orang Jepangnya misalnya datang ke Indonesia hanya untuk melihat pabriknya, hanya untuk mengkalibrasi standarnya gitu, bener apa enggaknya, kan jauh ongkos gitu ya, mahal, nggak efisien ya, dan juga butuh waktu. Cukup orang Jepangnya misalnya minta mana sertifikatnya, mana pengakuannya, mana kalibrasinya, mana hasil ujinya yang sudah diakreditasi oleh KAN kayak gitu. Karena KAN memiliki perjanjian saling keberterimaan satu negara dengan negara lain. Begitu juga sebaliknya dari negara lain pun ketika masuk ke Indonesia ya kita nggak perlu capek-capek. Benar nggak sih ini? Oh, jangan bohong. Kita tinggal minta sertifikatnya gitu kan. Itulah adanya saling keberterimaan. Jadi perdagangannya pun terjadi saling efisien. Pada umumnya, SNE itu diterapkan bersifat sukarela, voluntary, bersifat sukarela. Artinya menjadi nilai tambah bagi teman-teman yang akan menerapkan standar itu sendiri, kayak gitu. Apa sih bedanya produk A dengan produk B? Misalnya sama-sama punya izin, sama-sama punya apa namanya BIRT, misalnya. Nah, kalau saya punya nilai tambah nih, saya menerapkan sistem manajemen. Wah, saya menerapkan ISO 9001, saya menerapkan ISO 14001, saya menerapkan misalnya ISO 27001. Saya sudah diaudit oleh pihak eksternal, sehingga saya bukan sembarang mengakui, tapi sudah ada pengakuan yang independen, yang netral, yang kompeten kayak gitu ya. Oh iya, berarti produk saya bermutu, kayak gitu. Produk saya berkualitas, kualitasnya terjaga, konsisten dan seterusnya. Nah, ada juga beberapa regulasi yang mewajibkan SNI, artinya menjadi SNI wajib.
suka nggak suka, mau nggak mau, ya itu ada konsekuensi hukumnya teman-teman sekalian. Adik-adik. Kalau sudah SNI wajib. Sampai saat ini 2020, teman-teman bisa cek datanya di BSN ya, itu baru 230-an dari 13.000 standar yang diwajibkan oleh pemerintah. Apa saja contoh yang diwajibkan? Ya familiar teman-teman udah banyak dengar ya. Contoh misalnya adalah mainan anak. Itu wajib SNI. Karena apa? Nah, di situ teman-teman katakan bisa diwajibkan kalau berkaitan dengan K3, adanya keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Diwajibkan sama pemerintah. Nggak boleh beredar kalau nggak lulus uji SNI. Nggak boleh beredar kalau nggak lulus audit SNI. Kayak gitu. Nah, apa saja tadi ya? Contoh mainan anak. Bahaya kan kalau mainan anak misalnya di dalamnya terkandung bahan-bahan kimia yang toksik gitu ya, atau karsinogen. Atau pakaian bayi itu juga salah satu SNI wajib. Atau yang simple, contoh helm ya. Teman-teman kan sering ya razia helm. Mungkin yang generasi-generasi off itu dulu masih sering pakai helm-helm batok gitu ya, helm-helm apa batok gitu ya. Nah sekarang udah nggak boleh, kenapa? Karena wajib SNI, SNI-nya helmnya itu harus dari SNI. Salah satu poin SNI-nya adalah dia melindungi gitu ya sebagian besar kepala kita gitu. Kalau helm batok berarti nggak lulus SNI, karena dia nggak melindungi telinga misalnya. Kayak gitu. Terus apalagi contohnya tabung gas kayak gitu ya. Pak Reza nih mungkin pernah ingat ya waktu awal-awal konversi gas gitu kan dari minyak tanah ke gas kompor gitu ya. Itu terjadi ledakan tabung gas di mana-mana. Itu viral sekali pada saat itu. Wah gitu. Mudah-mudahan beritanya terjadi ledakan tabung dan lain-lain. Namun ketika diwajibkan oleh pemerintah gitu ya, standarnya gitu. Harus sekian, knobnya harus kuat sekian putaran gitu ya. 1000 kali dan seterusnya. Sampai saat ini kita udah nggak mendengar lagi ada kasus-kasus ledakan tabung, gas, ledakan selang yang bocor, apa namanya ledakan apa karena klepnya dan lain-lain itu semua sudah terstandarisasi SNI wajib. Jadi SNI bisa jadi salah satu solusi kan, tools untuk menyelesaikan problem-problem. Ini kan kalau teman-teman kan kalau bikin penelitian itu kan pasti latar belakang masalah dulu kan. Nah, apa salah satu tools yang bisa diterapkan? Ya penerapan standar kayak gitu, SNI. Gitu. Nah, ini saya bikin gambar ringkas. Kebetulan nih logonya masih logo yang lama, nggak apa-apa ya. Jadi bagaimana sih standar bekerja? Ini disimplifikasi, disederhanakan. Awalnya amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Diamanatkan oleh BSN. BSN tidak sendiri, dia melibatkan komite teknis. Lalu namanya panitia teknis. Tapi ketika undang-undang dia sepakati namanya komite teknis kayak gitu ya. Nah, komite teknis ini terdiri dari 4 unsur. Marinya bisa ikut nih sebenarnya terlibat di dalam komite teknis gitu ya. Kalau apa nanti ada request, ada permintaan, ada screening, bisa jadi nama paling bisa salah satu yang terdeteksi atau nanti ada penawar-penawar ke kampus-kampus yang memiliki ekspertis di bidangnya masing-masing. Ada 150 lebih komite teknis yang dibentuk oleh BSN. Itu terdiri dari berbagai stakeholder. Ada perwakilan pemerintah. Tidak hanya BSN, semua kementerian lembaga terlibat dalam perumusan standar. Ada juga produsen juga dilibatkan dalam perumusan standar. Ada konsumen, ada lagi pakar, ekspertis. Ada 4 perwakilan berembuk membahas standar. Dan kita sifatnya nggak voting, kita sifatnya konsensus. Jarang sekali, bahkan boleh dibilang hampir nggak pernah ada pembahasan yang sifatnya misalnya voting kayak gitu ya. Kalaupun ada voting ya sifatnya mungkin sudah apa namanya sudah deadlock misalnya. Jadi kita berharap itu sifatnya konsensus, imparsial, tidak memihak. Sehingga kalau bilang misalnya standar SNI masker gitu ya. Kalau produsen maunya kan serendah-rendahnya bikin standar ya, biar mudah diproduksi, mudah lulus uji gitu kan, yang mudah didapat, mudah dicari bahan bakunya gitu. Itu mindsetnya produsen. Tapi kalau mindsetnya konsumen, setinggi-tingginya kualitasnya gitu kan, sebaik-baiknya, mungkin sebaik mungkin gitu. Itu mindsetnya konsumen.
Kalau mindsetnya pakar, mindsetnya pemerintah yang punya punya ini ya, punya kaidahnya sendiri. Kalau pemerintah mungkin menjaga jangan sampai K3L-nya dikorbankan kayak gitu ya. Atau jangan sampai memberatkan stakeholder ya, baik produsen, baik itu lab-nya belum ada dan sebagainya, itu mindsetnya pemerintah. Kalau mindsetnya pakar atau ekspertis, dia punya nilai ideal. Wah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah misalnya ya. Kalau konsumen maunya terlalu tinggi, kalau misalnya produsen maunya terlalu rendah, serendah-rendahnya gitu, biar mudah diproduksi. Kalau pakar dia akan punya titik-titiknya yang berbasiskan riset, misalnya, berbasiskan penelitian. Dihasilkanlah standar, ya. Teman-teman bisa lihat dokumen SNI-nya. Ini ada 13.000 standar. Teman-teman bisa akses, full akses, free. Wah. Kalau mau beli dokumennya pun ada diskon ya, diskon besar ya, ada 50% diskonnya. Itu teman-teman bisa dapatkan. Itu teman-teman misalnya mau bahas tentang apa, memang mungkin diarahkan sama dosen ya, mungkin dosen pembimbingnya, cari jurnal. Kalau saran saya, jurnal itu masih apa ya, boleh dibilang masih apa ya, masih sektoral ya Pak Reza ya. Iya. Tapi kalau udah referensinya standar, itu udah nasional kayak gitu. Kalau jurnal mungkin hanya berlaku untuk sampel tersebut atau instansi tersebut, hanya berlaku berlaku apa namanya parsial. Tapi kalau udah nasional udah integrasi kayak gitu. Misalnya standar pangan, standar tempe, berapa sih bakterinya yang diperbolehkan, berapa sih tingkat proteinnya, berapa, nah itu ada di SNI, teman-teman buka standar SNI-nya. Misalnya teman-teman lagi meneliti tentang perbankan, apa sih standar resikonya, apa sih eh, apa namanya manajemen mutunya, bagaimana, nah itu teman bisa buka standar. UMKM dan bla 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 dan seterusnya. Koperasi ya ini kan jadinya koperasi. Koperasi juga sama seperti itu. Teman-teman bisa membedah standarnya. Tanya koperasi tentang apa namanya batik misalnya. Kita ajarkan di koperasi tersebut apa sih standar batik gitu kan. Nah, ini loh gitu. Jadi kelompok-kelompok batik itu ketika bikin dia udah nggak bingung kayak gitu. Sebenarnya apa sih referensinya? Contoh misalnya yang paling paling familiar adalah masker gitu ya. Masker kain, ya, contohnya nih masker kain gitu kan. Nah, pemerintah sebelum adanya SNI, semua orang bingung bikin standar apa bikin masker. Yang ideal itu kayak apa sih masker gitu ya, masker kain ya. Oh idealnya misalnya satu lapis. Oh idealnya banyak karet misalnya. Oh idealnya sekian sekian sekian. Gitu. Nah pemerintah melalui Komtek menetapkan idealnya standar masker. Dia harus misalnya daya tembusnya nilainya dari rentang 15 sampai 45 misalnya. Artinya tidak 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 menyulitkan nafas ya, masih ada daya tembusnya, tapi juga tidak bablas sehingga tidak ada apa, tidak ada penyaringan kayak gitu. Itu ada standar. Daya serapnya tuh ada. Terus ke daya luntur warnanya itu udah diuji gitu. Yang sampai yang bagian dalam permukaannya ini pakai bahan yang mudah luntur atau mudah bereaksi dengan air ludah misalnya apa saliva gitu. Itu ada standar. Kemudian diregulasi oleh pemerintah ya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, ini bisa diwajibkan tadi yang saya diskusikan. Kenapa? Karena ini kita terkait dengan perjanjian perdagangan bebas ya kan yang ada di WTO, Forum Perdagangan Dunia. Di mana salah satunya klausulnya adalah di negara-negara dunia itu meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan antar negara. Dulu terkenal sekali, ada yang sangat protektif, nggak boleh masuk produk gitu kan, nggak boleh masuk produk misalnya karena standarnya misalnya terlalu tinggi, padahal di dalam negerinya misalnya bebas-bebas aja. Nah, itu kan diskriminasi misalnya gitu. Dan terus ada juga yang menerapkan apa namanya dumping gitu kan, dijual semurah mungkin biar dominan dan sebagainya, tapi dalam negerinya sangat mahal. Itu juga menjadi concern. Nah, hambatan-hambatan tarif gitu semakin dihilangkan kayak gitu, dihilangkan sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan tarif. Yang ada adalah apa bentuknya ya standar. Boleh masuk ke Indonesia tapi menerapkan standar ini. Boleh masuk ke Indonesia tapi menerapkan standar ini misalnya. Sehingga misalnya yang masuk ke Indonesia ini sudah difilter, sudah disaring kayak gitu ya. Tidak ada apa yang membahayakan keselamatan, membahayakan kesehatan, membahayakan lingkungan. Karena ketika di SNI wajib itu ya hanya berlaku buat dalam negeri, tapi juga berlaku buat luar negeri. Sebaliknya tidak hanya berlaku buat importir, tapi juga berlaku bagi UMKM kita juga berlaku. Itu apa, sisi gampangnya ya ketika mewajibkan atau meregulasikan standar. Tapi ya karena ini faktor K3L,
keselamatan, ya, kalau bahasanya itu apa, ke namanya apa, keamanan NKRI gitu. Keselamatan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu menjadi amanat bagi negara, sehingga wajib gitu misalnya gitu kan, gitu ya. Nah, SNI-nya udah clear nih, standar acuannya sudah ada, maka melalui Komite Akreditasi Nasional, pemerintah menyiapkan lembaga sertifikasi, pemerintah menyiapkan laboratorium kalibrasi, pemerintah menyiapkan laboratorium ujinya, ada lagi laboratorium inspeksi, ada banyak ya, ada lagi lembaga lembaga kalibrasinya, ada lagi verifikasi. Kita siapkan. Teman-teman buka database time.or.id misalnya, ada tuh di bagian menunya database lembaganya. Teman-teman kalau mau cari laboratorium di situ lengkap database-nya. Laboratorium apa? Mekanik, laboratorium tanah, laboratorium pangan, laboratorium biologi, laboratorium kimia, semua lengkap datanya di webnya kan. Atau lembaga sertifikasi pun lengkap database-nya kan. Sertifikasi apa? ISO 9001 ada, ISO 14001 ada, ISO 20001 ada, ISO 50001 ada, ISO 4001 ada. Semuanya lengkap, database-nya ada. Teman-teman bisa cari. Termasuk personil juga ada. Lembaga sertifikasi personil kayak gitu. Kita ada juga LSP. Nah, dari hasil sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi nasional, keluarlah tanda SNI. Teman-teman atau adik-adik semua ketika sudah di sertifikasi berhak mendapatkan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI, sehingga teman-teman berhak menempelkan logo SNI di semua produk yang teman-teman yang sudah diaudit dan sudah diuji. Itu keuntungan yang ini. Nah, saya pilih materi-materi yang terkait dengan teman-teman, dengan adik-adik semua yang relevan ya. Mungkin nanti banyak materi-materi pengayaan lebih dalam tentang struktur BSN, tentang apa itu kadang itu di sosial medianya BSN, di Facebook ada, di YouTube-nya BSN pun ada. Tadi aja kalau ketik search Badan Standarisasi Nasional itu puluhan ya. Bahkan mungkin sudah banyak sekali ya webinar-webinar BSN yang kemudian di-publish dan bisa ditonton ulang. Nah, beruntungnya teman-teman sekalian, ketika teman-teman udah paham tentang standar, ini menjadi salah satu parameter biasanya di fitur pencarian lowongan kerja. Coba teman-teman sekali-kali ikut grup-grup loker gitu kan, di Telegram atau di WA atau di LinkedIn gitu ya. Kadang suka ada persyaratan, misalnya dicari apa namanya, yang bisa misalnya satu lulusan S1 gitu kan, dua misalnya mengerti komputer atau mempunyai pengalaman di bidang ini misalnya. Ketiga biasanya ada aja tuh standar-standar yang bilang memahami tentang ISO 9001, memahami tentang HACCP, memahami tentang ISO 14001. Ini mungkin karena datanya data yang cukup ini ya, cukup awal-awal. Sekarang itu udah ada ISO 31000. Jadi artinya apa? Pemahaman standar ISO ini menjadi suatu yang boleh dibilang apa ya, bukan barang baru atau bukan barang asing lagi, tapi itu menjadi tuntutan. Pak Reza nih bisa jadi masukan nih Pak buat menyusun silabus perkuliahan. Ya, Bagaimana memasukkan materi-materi tentang standar kayak gitu, sehingga ketika orang itu masuk ke dalam instansi perusahaan yang sudah menerapkan standar, dia udah bisa beradaptasi. Nggak ya, mungkin misalnya dia buang-buang delete file di komputer kantor, karena itu ada standarnya. Misalnya untuk mendelete ini harus ada perizinan misalnya, atau nggak mungkin misalnya dia masuk ke dalam pabrik makanan misalnya lenggang kangkung gitu ya tanpa pakai APD, misalnya tidak menutup kepala, rambut, tidak pakai masker, tidak pakai baju bersih dan lain-lain. Malah nanti baru sehari masuk karena nggak paham standar langsung langsung di cut ya, gitu. Karena ya, bahaya misalnya gitu kan. Nanti bayangin ya, pangan itu sedemikian ketatnya, terus juga bayangin misalnya teman-teman datang masuk ke dalam lingkungan pabrik tapi tidak pakai masker gitu misalnya, tiba-tiba teman-teman bersuara atau berdiskusi, itu percikan-percikan liurnya misalnya mengandung bakteri yang lain itu masuk ke dalam makanan. Tentu ini akan menjadi membahayakan. Akan ketika dilakukan uji lab misalnya ditemukan kandungan bakteri, kandungan E. coli dan lain-lain.
itu makanya ketat sekali. Karena apa? Mereka menerapkan standar kayak gitu. Atau teman-teman di rumah sakit misalnya, Pak boleh nggak saya misalnya saya apa namanya ganti lampunya gitu kan? Oh nggak bisa gitu karena di sini ada resikonya. Wah ini kalau tiba-tiba putus di tengah jalan misalnya lagi operasi bahaya gitu kan? Atau si keringnya apa? Makanya ada resiko di sana. Dikelola resiko itu. Kayak gitu. Nah, itulah pemahaman itu teman-teman masuk di sana. Nah, ini saya one stop apa namanya? One stop service. Ya. Teman-teman buka web kami ya, portal snicorner.bsn.go.id. Ini semuanya lengkap. Mau baca SNI, mau beli SNI, mau lihat regulasi teknik yang tadi wajib, mau lihat database penilaian kesesuaian, database web dan lain-lain itu semuanya ada. Mau baca majalahnya ada, mau lihat bukunya ada, lihat perpustakaannya ada semua. Ini adalah portal snicorner.bsn.go.id. Semua tinggal klik aja, di explore aja di sini. Mau e-learning pun ada di dalam sini. Nanti dia modelnya tuh kayak apa ya namanya? Jadi kalau diklik nanti masuk ke linknya, kalau diklik masuk ke linknya. Jadi semuanya apa namanya terintegrasi dalam portal SNI Corner. Jadi saya nggak usah kasih link banyak, linknya ada banyak, ada bangbeni.bsn.id, ada isispk.bsn.id, ada ahmad bla 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 bla, nah itu semuanya ada di sini. Nah, apa sih manfaatnya penerapan standar? Ini kan kalau bicara standar itu biaya, cost, gitu, mahal. Gitu. Mahalnya padahal cuma misalnya bukan cuma sih karena tiap orang beda-beda. Misalnya biaya sertifikasi kalau ditanya atau biaya uji malah ya biaya uji murah misalnya uji keras misalnya atau uji bakteri harganya cuma 300.000, 500.000, uji protein cuma 400.000 misalnya ya. Atau biaya sertifikasi kita mendatangkan auditor, mendatangkan pakar seharian penuh 8 jam hari kerja misalnya harganya misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ini kalau dibagi 8 jam kerja paling masih jamnya 400-300.000 gitu kan. Tapi dia menjamin proses teman-teman sekalian. Total biayanya mungkin nggak sampai 20 juta, mungkin nggak sampai 10 juta, bahkan nggak sampai 5 juta, tergantung tiap lembaga sertifikasi, tergantung lingkupnya, apakah lingkupnya apa namanya mudah atau sulit untuk di apa audit, apa resiko tinggi dan lain-lain. Nah kalau kita lihat benefitnya, benefit dari apa namanya penerapan standar itu gede sekali, bahkan dari skala UMKM, koperasi itu bisa ratusan juta manfaat keuntungan ekonomisnya. Contoh nih ada penelitian dilakukan oleh BSN tahun 2015, UD Geraktani misalnya, itu mencapai nilai 110 juta per tahun, bayangin. Padahal biaya sertifikasinya nggak sampai 100 juta. Mungkin itu baru dari manfaat ekonomi ya, belum dari omset. Misalnya biaya sertifikasinya hanya 10 juta, misalnya kita ambil pasar. 10 juta dari omsetnya dia 1 miliar, nggak sampai 1% malah ya. 1 miliar, 1 juta berapa persen Pak? Ya, satu Ya nggak sampai kan ya, nggak satu sampai ya. persen lah ya, satu Ya, persen dari omsetnya setahun, tapi dia menjamin proses yang teman-teman lakukan, kayak gitu. Atau mau memberikan jadi kantor Pak harusnya begini biar bagus, seperti ini, seperti ini. Sehingga teman-teman tuh on the track gitu. Nah, itulah manfaat. Ya. Nah, kalau pertanyaannya gimana sih tahapan penerapan SNI? Ini penting saya sampaikan juga. Simpel aja. Ini yang kita lakukan sebenarnya tahapan nomor 1 nih. Ada awareness dulu terhadap standar. Ada gap analisisnya dulu. Kita kan gap analisis. Oh, kekurangan saya apa sih gitu ya. Kenapa sih misalnya terjadi resiko-resiko ini? Karena saya belum dilakukan gap analisis, belum dilakukan pemetaan. Masalah utamanya apa? Itulah gap analisis. Kemudian kembangkan sistem. Ini kita bicara sistem ya. Sistem itu kan ya ada kata-kata sistematis. Artinya gini, siapapun orangnya keluar masuk, resign, bertambah ataupun mutasi, promosi dan sebagainya, kalau udah ada sistem tetap jalan terus kayak gitu. Nggak akan berubah karena ada sistem. Masuk siapapun suppliernya, sistem tetap jalan terus. Bahwa masuk bahan baku harus 5 cm tebalnya. Kalau dilompat langsung reject otomatis misalnya. Kayak gitu. Atau siapapun yang masuk minimal harus S1, minimal harus paham pangan karena sistemnya bilang seperti itu. Kayak gitu. Dan seterusnya. Itulah pengembangan sistem. Kemudian setelah sistem kita set up, kita implementasikan, kita terapkan satu siklus.
2 siklus, 3 siklus, terus sampai siklus keempat, siklus kelima, dan seterusnya. Siklus pertama, kita bikin perencanaan, plan. Kemudian kita terapkan, do. Kemudian kita lakukan audit, cek. Kemudian kita lakukan perbaikan, act, gitu ya, PDCA. Siklus yang pertama, kemudian dihasilkan SOP. SOP kemudian diterapkan, ternyata masih ada kelemahan di sana sini, dilakukan perbaikan. Makin bagus. Kemudian diterapkan lagi, ada siklus dan sebagainya, semakin berkembang terus. Itulah implementasi dari sistem yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan review sistem. Ada auditnya, ada tinjauan manajemen, ada persiapan sertifikasi. Kalau dirasa memang mungkin atau punya kesiapan biaya, kesiapan dana, kesiapan SDM, kemudian lakukanlah sertifikasi. Kayak gitu. Jadi sertifikasi itu di ujung. Yang penting itu penerapan kayak gitu, Pak Reza ya. Benar kan, Pak? Iya. Itu menerapkan. Teman-teman kuliah itu sebenarnya menerapkan sistem tanpa terasa gitu ya. Harus masuk jam sekian, terus ada ujian, itu sistem. Sama seperti di UMKM, di koperasi gitu kan. Kalau beli misalnya harus dicatat di kwitansi atau di pembukuan. Nanti seberapa waktu sekali ada audit, ada pengecekan, dicocokkan antara dokumen dengan lapangan, gitu kan. Ada temuan apa enggak, ada penyimpangan apa enggak, ada kecurangan apa tidak, ya gitu. Apa ada kesalahan apa tidak. Jadi dievaluasi semua. Itu ada sistem, teman-teman sekalian. Jadi ketika teman-teman bikin UMKM, bikin kooperasi, set up sistemnya. Nah, inilah yang kita lagi diskusikan. Nah, baru mulai kita intinya nih, Pak Reza. Tadi kita baru pengantar ya. Baru mudah-mudahan bisa tergambar ya, bahwa memang standar itu menjadi holistik gitu, terintegrasi gitu. Ada standar terkait dengan produk, ya. Standar produknya jelas. Bahwa air itu dikatakan bagus kalau misalnya bening, misalnya kalau air minum gitu ya. Kalau nggak bening, reject misalnya, atau tidak lulus kayak gitu. Terus ada standar namanya standar proses. Kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya di organik itu standar proses. Bagaimana kalau misalnya dia eco-label itu adalah standar proses. Terus ada lagi namanya standar tentang sistem manajemen. Banyak sekali sistem manajemen. Kenapa sih bilang buat? Ada teman-teman mau bicara mutu, ada 9001. Mau bicara lingkungan, ada 14001. Ada yang bicara tentang energi, 5001, dan seterusnya. Pak, itu kan mahal nih, gitu. Yang pasti bertanya gitu. Saya audit aja deh. Karena mindsetnya sertifikasi, itu pasti mahal. Sertifikasi itu kalau sudah kebutuhan, misalnya menjadi mandatory pelanggan, atau menjadi mandatory tujuan tinggi, wah saya bakalan sibuk nih, saya mau autopilot, terapkan sistem audit pihak eksternal gitu kan, biar kalau yang bagus bilang bagus ya gitu. Boleh, tapi palingnya memang menerapkan kaidah-kaidah itu. Nah, sekarang kita masuk ke sistem manajemen yang berbasiskan ISO. Pada umumnya, hampir semua sistem manajemen yang berbasis ISO 9001, 14001, 50001 dan lain-lain itu punya 5 ciri khasnya. Dan ini udah menjadi apa ya, boleh bilang intisari manajemen tingkat dunia. Saya bilang tingkat dunia, betul Pak, ini kan ISO. Teman-teman ke Malaysia, ke Jepang, kemana-mana ya, acuannya sama ISO. Ada pemikiran berbasis resiko atau risk-based thinking. Karena apa? Nah, ini saya jelaskan jelas-jelas saja. Memang pasti bicara ketika, oh ini ASUS ideal sekali nih Pak. Gitu kan. Tetapkan bisnis prosesnya, kemudian tetapkan kualitasnya, tetapkan kompetensinya, tetapkan apalagi persyaratan bahan baku, persyaratan supplier, ditetapkan. Kemudian dilakukan pengecekan. Terus itu ideal sekali Pak. Gimana kalau bahan bakunya langka? Gimana kalau karyawannya demo misalnya? Gimana kalau misalnya tiba-tiba terjadi pandemi seperti sekarang ini? Itulah resiko. Makanya ketika diaudit, resiko-resiko itu harus diimplementasikan. Kayak gitu. Sehingga ketika dia menerapkan sistem manajemen itu sudah berbasis resiko. Contoh misalnya begini. Ini hal-hal yang simpel aja. Umumnya gitu ya, di rumah sakit. Ini saya selalu terinspirasi dari rumah sakit ketemu Pak Reza juga cerita itu. Contohnya di rumah sakit, teman-teman mungkin pernah nonton film-film ya, The Doctor atau film-film tentang kedokteran gitu ya.
umumnya polanya ketika ada orang sakit pingsan misalnya dalam keadaan koma, ketika dilakukan pengecekan, wah ini harus dioperasi, harus diangkat langsung, misalnya apa benjolannya harus dilakukan amputasi misalnya, harus dibuang gitu kan, infeksinya dan sebagainya. Padahal pasiennya lagi koma gitu ya, dan akan lebih mudah misalnya kalau langsung diambil tindakan karena kritis, karena bagi dokter itu perlu gitu. Itu bagi dokter. Tapi kalau orang yang pemikiran berbasis risiko itu nggak bisa langsung kayak gitu. Ada SOP-nya, dia bilang wah ini ada risiko di sini. Nggak boleh langsung langsung dioperasi pada saat itu. Walaupun nalarnya si dokter, nalarnya perawat, ini udah urgen gitu. Udah diambang kematian kalau nggak dilakukan bahaya. Tapi kalau risiko nggak bisa. Ini contoh ideal ya best practice-nya. Harus apa? Harus ada persetujuan kalau dia lagi koma ya, minimal pendampingnya, suaminya atau istrinya. Kalau nggak keluarga terdekatnya, anaknya, orang tuanya. Kalau tidak ada persetujuan, tidak boleh dilakukan operasi. Itu real, benar-benar ada. Sehingga yang dilakukan mereka ya nggak langsung tindakan, tapi memberikan pengertian dulu ke keluarganya, dijelasin kondisinya, dijelasin ke kemungkinan gagalnya, kemungkinan ini berapa persen gagalnya, kemungkinan ini berhasilnya berapa persen, kalau nggak diambil tindakan ini resikonya apa, dan dijelaskan sama dokternya ke entah perawatnya ke keluarga, sampai keluarganya tuh mau. Karena di beberapa kasus keluarganya tuh juga takut ngambil resiko itu. Oh, nanti kalau dia amputasi, kalau dia sadar dia akan marah nih misalnya gitu. Tapi ya, karena dia keluarga, dia tahu gitu dan dia meyakini kalau orang itu bangun kembali atau sadar kembali, dia akan menerima karena dia kenal betul. Tapi sebaliknya, biarin deh Pak, nggak apa-apa kondisi seperti itu dia tuh ingin merasakan itu gitu ya. Kata dokter, ya udah kalau itu menjadi keputusan keluarga, ya udah gitu misalnya. Itu pemikiran berbasis resiko. Dan itu diimplementasikan dalam sistem kayak gitu. Di dalam sistem kita. Karena risiko-risikonya terlihat jelas. Teridentifikasi dengan baik. Banyak contoh-contoh case itu kemudian diadopsi ke dalam manajemen. Sehingga manajemennya terus berkembang, bisnis prosesnya terus berkembang. Kayak gitu. Yang tadinya simple jadi kemudian bukan jadi rumit ya, menjadi kaya gitu, menjadi multifungsi gitu. Terus ada lagi pendekatan proses, karena apa? Kalau Indonesia itu ya, ini apalagi ya, mungkin di seluruh dunia ya. Tadinya itu pendekatan output. Contoh pendekatan output kayak apa? Contohnya misalnya teman-teman bikin apa ya? Contoh itu bikin patung misalnya ya, patung lah gitu ya. Bikin patung, bikin nih patung gitu ya. Jadi patung. Yang penting bagus hasilnya. Yang penting halus gitu. Yang penting kelihatan ada seninya. Nah, terus ada repeat order, bikinin lagi dong, patung lagi. Pas bikin lagi, bingung. Wah, kemarin gimana ya? Kain dipotong berapa senti ya? Pahatnya yang dipakai yang pahat ujungnya apa nih? Lancip kah? Atau tumpul kah? Atau persegi kah? Atau trapesium? Bingung kan? Karena yang dilakukan pendekatan output itu pendekatan hasil. Padahal ISO mau itu pendekatan proses. Prosesnya yang dipastikan gitu, approach-nya. Gitu. Jadi input, proses, output. Misalnya gini, kalau saya makan nasi goreng garamnya 2 misalnya, garamnya 2 sendok, minyaknya misalnya 3 sendok, micinnya misalnya 2 sendok, 2, 3, 2 gitu. Oh rasanya asin ya gitu ya. Oh berarti bikin lagi nih, jangan sampai lupa gitu kan, tadi udah dicatat nih di dalam standar gitu. Ini kan skala UMKM. Oh berarti kalau garamnya 2 asin ya diturunin 1 gitu ya. Wah diduga nih micinnya ada kandungan asin juga nih, diturunin deh yang tadinya 2 jadi 1. Jadi garamnya 1, minyaknya 3, micinnya jadi 1. Wah enak kayak gitu. Jadi ketika besok repeat order nggak lagi mengira-ngira, seberapa ya garamnya udah ada patokan-patokan. Gitu ya. Itu yang disebut dengan pendekatan proses. Kemudian datang lagi pelanggan misalnya. Wah ini nggak asin sih, udah enak, tapi
nasinya kayaknya kurang 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 pulen gitu. Oh berarti berasnya nih yang harus dirubah. Tadinya takaran sekian, terus airnya sekian, kita coba kita tingkatkan atau turunkan. Coba dites lagi, di trial lagi. Wah enak nih nasinya. Oh berarti garamnya satu, minyaknya tiga, ya satu, nasinya misalnya takarannya sekian, airnya sekian. Kemudian ditetapkan. Itulah namanya pendekatan proses. Gitu. Ada namanya siklus plan, do, check, action. Nggak mungkin dong kita bikin plan-nya aja tapi nggak di-do. Itu juga aneh gitu. Tapi apa do langsung tapi nggak ada plan juga nggak boleh. Karena apa? Sesuatu yang berhasil tanpa direncanakan itu sama aja gagal gitu. Atau sebaliknya, kita gagal merencanakan walaupun itu berhasil itu nggak sebaik kalau kita merencanakan sesuatu tapi masih gagal gitu. Jadi masih lebih baik gitu. Rencananya kita matangkan, kita siapkan, kita cari informasi, kita cari tentang regulasinya, kita cari tentang. Tapi jangan sampai itu jadi teori tanpa praktek. Ini mahasiswa ini ya kan mindsetnya teori tanpa praktek. Kita terapkan. Disitulah kemudian pada saat direncanakan, kemudian diterapkan, kita lakukan pengecekan. Pengecekan itu artinya kita evaluasi rasanya gimana, terus apa kualitasnya gimana, terus dari segi bahan baku gimana, kemudian ada survei kepuasan misalnya dan lain-lain. Nah, feedbacknya ke kita dilakukan kebaikan. Oke, perbaikan bahan bakunya tadinya garamnya garamnya yang putih misalnya, kita cari garam yang A gitu ya atau apa gitu. Kemudian adanya prinsip-prinsip manajemen. Ya, misalnya 9001 punya prinsip manajemen. Di 14.001 juga ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu yang menjadi ruh dari manajemen itu. Kayak gitu. Contoh nanti di risk management juga ada prinsip-prinsipnya. Nanti kita akan bahas di situ. Juga ada namanya struktur tingkat tinggi atau high level structure. Apa artinya high level structure? Ini adalah suatu best practice-nya ya. Jadi manajemen itu bisa terintegrasi karena dia memiliki struktur yang sama, struktur atasnya gitu. Sehingga itu bisa disisipkan. Misalnya klausul 4-nya sama nih antara 9001 dengan 14.001. Sama-sama misalnya membahas tentang konteks gitu kan, konteks organisasi. Sehingga konteks organisasi 9001, 14.001 bisa digabungkan, bisa bisa diintegrasikan. Tambah lagi datanglah 20.001 diintegrasikan karena strukturnya sama. Klausul 4-nya sama, klausul 5-nya sama, tingginya ya walaupun nanti breakdown-nya itu beda-beda. Kalau konteks organisasinya kualitas ya dia bahas tentang quality. Konteks organisasinya lingkungan ya bahas tentang lingkungan. Undang-undang tentang lingkungan dan seterusnya. Tapi ini bisa diintegrasikan. Sehingga satu dokumen itu penerapannya dari berbagai macam unsur kayak gitu. Nanti ada contohnya. Wah, ini ada detailnya ya, saya harusnya di awal. Nah, kalau di slide teman-teman bisa lihat ya, di sini pemikiran berbasis risiko, risk-based thinking. Ini merupakan yang saya tadi bilang, ini adalah best practice-nya ya kan, best practice di tingkat dunia, di tingkat global. Nah, teman-teman misalnya, pemikiran berbasis risiko. Risiko itu berkaitan dengan efek dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Nanti juga dijelaskan di ISO 31000. Dapat membantu mengidentifikasi peluang. Wah. Ini menarik nih ya. Ini saya jadi teringat kisahnya Yusuf Kala. Ini waktu jadi mahasiswa, makanya dia bikin kayanya udah dari mahasiswa ya. Itu apa? Pada saat itu dia lagi bisnis jualan telur. Karena mahasiswa baru nih, dia mungkin belum belajar risiko nih kayak teman kopi ya. Beli banyak stoknya, banyak gitu ya, stok yang penting. Ya karena telur nggak tahan lama ya, seminggu 2 minggu busuk gitu ya. Dia telah mengantisipasi busuk, banyak banget itu busuk. Tapi ya Yusuf Kala pinter, dia lihat peluang di sana. Ketika penerimaan mahasiswa baru, dia deketin tuh mahasiswa-mahasiswa yang ospek kayak gitu kan. Mahasiswa-mahasiswa yang panitia-panitianya gitu yang ospek gitu, panitia jurusan Panjur. Dia bilang, kita kerjasama gitu ya.
Suruh mahasiswa bawa telur busuk gitu ya. Nanti belinya sama saya gitu. Karena pasti susah nyari telur busuk kan. Di Sepala punya gitu ya. Oh, sepertinya sepertinya. Peluang gitu. Jual telur busuk buat kegiatan ospek mahasiswa. Dan buat apa tuh mahasiswa ya, misalnya buat lucu-lucuan atau bercanda. Ya mungkin itu kasus apa ditiru sih. Tapi itu contoh kasus bagaimana kita memanfaatkan risiko sehingga timbul peluang. Jadi risiko itu selain dia merugikan, misalnya apa, juga bisa menimbulkan peluang-peluang baru sebenarnya. Itu apa ya, hakikat dari sebuah risiko gitu. Contoh misalnya, ini ada resiko nih kegagalan nasabah, itu kan bukan bisnis peluang baru, apa bisnis asuransi gitu kan. Bayangin, mengcover apa kerugian dengan membuat bisnis asuransi kan pinter ya sebenarnya. Karena ketika dikumpulin misalnya dapatlah uang misalnya 1 miliar. Padahal resikonya itu nilainya cuma 100 juta gitu ya. Ya misalnya gitu kan. Dan itu peluang terjadinya pun setahun mungkin cuma sekali gitu kan. Sehingga masih tetap untung gitu kan. Tidak rugi. Itu kan konsep bisnis asuransi yang memang sibuknya ya gambling memang ada taruhan, tapi kan bukan sesuatu yang yang apa namanya random gitu ya, asal sembarangan, tapi ada hitung-hitungannya. Menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Gitu tuh. Nah ini teman-teman cek semua standar 9001, 14001, 27001, 50001, 45001, semua ada klausul tentang risk management. Pasti itu. Terutama yang standar-standar baru. Kenapa? Karena risk based thinking itu senang. Wah ini terlalu ideal nih apa? Gitu ya. Nah, risk based thinking itulah yang kemudian mengantisipasi segala sesuatunya. Gimana kalau misalnya bahan bakunya langka? Gimana kalau misalnya karyawannya demo? Gimana kalau misalnya mesinnya rusak? Gimana kalau modalnya habis? Disiapkan. Dibuat langkah-langkah antisipasinya dan sebagainya. Jadi ketidakpastian, ya, ketidakpastian dari bahan baku, SDM, mesin, dan lain-lain, menimbulkan resiko. Kemudian kita lakukan pencegahan ya, sampai resiko itu timbul. Kalau menjadi resiko menjadi masalah, kemudian kita kalau tidak diantisipasi itu menjadi krisis dan akhirnya menjadi bencana. Iya, makanya resiko itu ketika kita punya kayak tadi kasus kedokteran aja, menarik kan ya. Resikonya apa? Kalau asal ngoperasi aja tanpa persetujuan, ya orang yang sembuh atau bahkan amit-amit ya misalnya meninggal digugat. Loh, kenapa kamu melakukan tindakan ini? Siapa yang mengizinkan? Kamu nggak tahu kalau dia ABCD alergis gini. Nah, kita nggak nanya keluarganya. Kita nggak nanya histori penyakitnya. Nanya, gitu. Atau di kasus UMKM misalnya, apa namanya penyakit apa? Misalnya OKB orang kaya baru gitu ya, bisnisnya belum settle, dia udah ngambil pinjaman sana sini. Terus ketika dapat pinjaman yang dibeli bukannya produktif, mesin gitu kan, atau apa gitu, yang dibeli misalnya mobil, yang dibeli misalnya motor. Padahal itu nggak urgent gitu, nggak prioritas. Malah dia pinjam apa belinya itu dengan kredit yang begitu bunganya tinggi, bunga konsumtif. Ya habis modalnya. Bisnisnya akhirnya drop, ya kan? Karena nggak berkembang. Karena dia nggak bikin skala resiko, skala prioritas. Itulah makanya pemerintah berbasis resiko. Ini ya pendekatan proses. Yang tadi saya bilang, ketika kita bikin prosesnya, ya prosesnya terutama yang sifatnya variabel, apa namanya yang bisa dependent gitu ya. Misalnya bahan bakunya kita kendalikan, orangnya kita kendalikan, ini sebagainya. Kalau hasilnya bagus, ya besok bikin lagi bagus juga. Tapi kalau ini nggak kita pastikan, hasilnya bagus, pas repeat order bingung. Kemarin potongnya berapa senti? Kemarin ngaduknya berapa kali? Karena kita nggak dokumentasikan, kita nggak buatkan sistemnya. Atau sebaliknya, kemarin si Anu nih, si Reja apa namanya si Ahmad misalnya, dia terampil nih, bikin 1 jam kelar. Kira anak baru bikin nggak kelar. Karena yang di itu output gitu tidak distandarkan, tidak ditangkap gitu kan. Sehingga UMKM koperasi itu kenapa mentalnya di situ? Karena dia tidak pendekatan proses, tapi pendekatannya pendekatan hasil. Ya salah. Ketika ada repeat order, ketika ada pembelian ulang, ketika ada proses apa namanya pengulangan, bingung mulainya dari mana
dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dibuatlah pendekatan proses. Ini juga ada plan, do, check, action gitu ya. Ada plan ya di klausul apa namanya perencanaan misalnya, ada do ya di pasal 7 dan 8, ada ceknya di klausul 9, ada perbaikannya di klausul 10. Semuanya ini didukung dengan adanya kepemimpinan, leadership. Ini menjadi tengah. Dia masuk ke perencanaan pendukung operasi, dia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, dia harus bertanggung jawab terhadap audit, dia harus bertanggung jawab terhadap perbaikan. Dan ini semua dalam satu lingkaran yang disebut dengan konteks organisasi. Konteksnya apa sih? Kenapa dia harus kualitas? Kenapa dia harus terjaga? Kenapa dia harus sistematis? Kenapa kemudian misalnya dia harus antisipasi resiko? Ini konteks organisasi. Organisasinya resikonya tinggi, organisasinya kompetisinya ketat, organisasinya misalnya padat modal, ruginya besar kalau tidak punya abai, dan seterusnya. Itulah konteksnya organisasinya itu sendiri. Ya, ini sebagai output ya, persyaratan pelanggan, kebutuhan harapan pihak terkait. Ini penting teman-teman sekalian, definitif gitu. Ya dong, organisasi paham tentang konteks organisasinya misalnya gitu kan. Kalau nggak paham, bingung gitu kan. Oh, saya bikin-bikin atau udah digerebek sama polisi. Ternyata yang dibikin misalnya adalah obat yang harus izin. Ya wajar digerebek polisi di sana gitu kan. Karena dia harus paham dulu konteks organisasi. Atau misalnya saya bikin apa namanya simpan pinjam koperasi, tapi dia nggak tahu konteks organisasinya, persyaratannya apa dan sebagainya. Sehingga dia misalnya tidak menggali itu. Juga ada persyaratan pelanggan. Itu penting sekali teman-teman, persyaratan pelanggan. Kenapa? Ya kalau pelanggannya nggak dipenuhi, dia nggak akan repeat order, nggak akan beli. Malah justru yang ada mengacaukan. Jangan beli sama dia, jangan beli sama dia. Boro-boro bisnisnya bertambah, yang ada malah menurun kan. Karena dia persyaratan pelanggan, dia punya persyaratan. Dan ada kebutuhan atau pihak terkait. Nah ini juga high level structure. Ya. Mau lihat nih, semua standar umumnya 4 sampai 10-nya sama, ke bawahnya beda-beda. Ini contoh, ada energi, ada OHS ya, apa namanya, ada lingkungan, itu beda-beda klausulnya. Gitu. Tapi 4 sampai 10-nya sama persis. Ada konteks, ada leadership, ada planning, ada support, ada operasional, ada performance, gitu kan. Dan seterusnya. Ini bisa jadi satu apa ya namanya? Kalau di perusahaan itu atau di kampus kan satu binder lah kalau bahasa kita. SOP-nya sama. Ya, nanti saya kasih contoh. Tapi reviewnya komplit gitu. Itu yang menarik ya. Nah, ini dia yang saya tadi diskusi panjang lebar ya. Ini high level structure, teman-teman masukkan standar manajemennya, generic standarnya, praktikal tentang lingkungan, praktikal tentang quality, tentang K3, ditambah lagi dengan yang guideline-nya. Tadi ya, ini risk management itu masuk guideline. Ya, risk management ini sebagai panduan, karena nggak ada sertifikasi risk management. Ada CSR, social responsibility, ada compliance management, apalagi ya, ada knowledge management. Ini kaya sekali ya, ada di ISO itu sudah di capture semua. Bisa juga ditambah dengan yang spesifik guideline-nya, contoh cara ngauditnya gimana, cara bikin dokumentasinya gimana, diterapkan. Juga ditambah dengan standar-standar sektor. Kalau bikin otomotif tuh seperti apa sih, gitu kan? Persyaratannya, diameter kabelnya harus bagaimana, terus warnanya dan sebagainya itu spesifik ada di standar PEDA. Ini teman-teman bisa lihat ya lebih detail lagi. Jadi rugi nggak belajar standar? Enggak, karena jadi gini, kita jangan sampai, ibaratnya ya saya simpel aja, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Itu kan bahasa berbahasa kita yang kaya ya kan. Orang lain misalnya kebakaran gitu ya, terbakar amit-amit misalnya. Kena kebakaran api yang sangat ganas. Apa perlu kita nyobain kebakaran untuk merasakan bagaimana ganasnya api? Tidak perlu. Kita belajar dari testimoni orang lain, kita belajar dari dari dia. Nah, pembelajaran di tingkat global, tingkat dunia, barat dan timur, negara maju, berkembang itu semua terangkum dalam standar-standar ISO.
standar-standar produk, standar-standar audit, standar-standar itu semua terangkum. Sehingga teman-teman nggak perlu lagi mencari misalnya, oh ini saya mau bikin setup UMKM ini mulai dari mana? Nggak perlu, tinggal menerapkan standar-standar yang ada. Nah ini contoh ya yang tadi saya bilang, review-reviewnya. Kamu kalau bikin bisnis proses paling simpel ya kan, kalau di koperasi, di UMKM pasti ada yang namanya bisnis proses. Misalnya, kita mulai dari planning, kita bikin gambarnya dulu, kita bikin desainnya dulu, gitu kan, di AutoCAD atau di SketchUp, gitu kan. Kemudian di ACC sama buyer, oke, setuju gitu, deal, gitu kan. Kemudian mulai dirakit, beli bahan baku, kemudian siapin operator, siapin staffnya, siapin orang-orangnya, kemudian ada perakitan, gitu kan, pasang rangka dan seterusnya, ada packaging, ya kan, dan seterusnya. Ini bisnis proses, ya kan? Ada support di sini pasti ada, walaupun rangka-rangka kalau UMKM mungkin ya harganya dia, yang bendaharanya dia misalnya. Yang satu bagian sales marketing, yang satu misalnya bagian COI, Pak. iya sih apa Chief of si everything. organisasi iya Chief of everything. semuanya dia. Tapi ini kita bicara fungsi aja ya. Nanti kan Yeah. karena pasti fungsi HRD harus ada. Ya kalau enggak rekrutmen karyawannya siapa yang mengurus? Fungsi bendaharanya ada. Walaupun nanti dirangkap-rangkap nggak masalah. Ada fungsi JA. JA-nya tuh yang ngurusin aset, ngurusin kendaraan misalnya, operasi. Ada juga internal audit. Ada juga yang ngurusin legal misalnya. Ini kan ini. Nah, jangan lupa technical review-nya nih. Technical review-nya ada yang ngurusin tentang masalah kualitas dan lain-lain. Ada yang fokus masalah environmentalnya, lingkungannya di prototip setiap bisnis prosesnya. Ada yang melototin masalah energi, gitu kan. Ada yang mereview masalah IT-nya, ada yang mereview masalah K3, ada yang mereview masalah anti penyuapan, anti bribery misalnya. Bisa ditambah terus, ya gitu, review-reviewnya. Manajer lah ya, kayak gitu. Nah, contoh mereviewnya gini. Ini saya ada contoh SOP, simple sebenarnya. Dan ini nggak mutlak harus persis gitu ya, enggak. Nama perusahaan, oh ya dong, biar tahu ini punya siapa, gitu kan. Nama judulnya, oh ini instruksi kerja penimbangan bahan baku, penimbangan. Oh ini nomornya, tanggal berlakunya, jadi kalau disimpan mudah dicari, mudah ditemukan. Jangan sampai bikin namanya itu file skripsi udah fix ya, nanti ada revisi lagi fix banget gitu. Tadi bingung nyarinya nih yang mana yang paling pertama, yang mana yang terakhir bingung, makanya kasih nomor lebih mudah. Jadi skripsi revisi 1, skripsi rev 2, skripsi rev 3. Jangan makin panjang nanti pusing kan gitu. Itu nomor. Terus disetujui oleh ya perlu. Kalau nggak ada persetujuan ngapain dieksekusi gitu kan, ngapain dilaksanakan. Nanti nyari ininya gampang, nyari yang misalnya. Diperiksanya disusun oleh siapa? Contoh, periksa fungsi alat timbangan paling sedikit 1 kali sehari. Ini apa? Ini belum kerja kan, belum nimbang nih, masih baru periksa. Ini quality review. Sebelum dipakai diperiksa dulu, gitu ya. Udah benar belum? Ya sampai udah nimbang, udah ngacak-ngacak bahan baku, oh ternyata salah timbangan misalnya. Timbangannya error. Itu bagian dari quality review. Kemudian apa? Periksa kebersihan dari uang penimbangan. Dicek kebersihan itu apa? 14.001, penerapan 14.001. Cek dulu kebersihan, kalau kotor kemanain, buang sampahnya kemana, itu 14.001. Satu SOP, satu instruksi kerja, masuk semua standar-standarnya. Ada 9.001, ada 14.001, ada resiko juga nggak ada. Ini bagian dari resiko kan sebenarnya kan. Jadi kalau saya tambahin misalnya pakai apa ya? Misalnya pakai spidol mana spidol? Nah, misalnya pakai ini, pakai Flex ini. Oh ini Anatet ya. Nah ini contoh. Ini kan bagian dari resiko nih Pak. Ya kan? Bagian dari resiko. Ini bagian dari resiko. Kayak gitu. Ya, kelihatan ya. Nanti gitu. Ini bagian dari resiko teman-teman sekalian. Ya kan? Meriksa dulu, jangan sampai nanti error gitu. Ini bagian dari resiko. Dia itu terintegrasi dalam satu SOP. Gitu. Semuanya sama. Tapi sudah mereview. Ada 45.001-nya, K3-nya, ya kan? Kenakan pakaian yang memadai, penutup kepala, sarung tangan, masker, apalagi COVID, ya kan? Itu bagian dari review 45.001.
Oke, silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya nggak apa-apa di drop aja biar. Nah, kira-kira dokumen sistem manajemen itu biasanya seperti ini, ada 4 level lah ya. Level pertama itu biasanya panduan mutu. Ibarat globalnya lah ya, globalnya struktur organisasi, kemudian profil organisasi dan seterusnya. Nanti turun menjadi prosedur. Prosedur turun lagi menjadi instruksi kerja yang lebih detail lagi. Prosedur misalnya prosedur pencucian, prosedur apa namanya pembelian bahan baku. Nanti pencuciannya ada instruksi kerjanya lagi. Kalau misalnya instruksi cuci motor A, cuci mobil B, cuci ini C. Tapi prosedur cuciannya global gitu ya, misalnya A dan seterusnya. Nah, jangan lupa ada rekaman. Ini yang paling penting. Jadi bukti teman-teman melakukannya itu adalah adanya rekaman. Adanya recording. Rekamannya ya bisa isian formulir, isian checklist, dan lain-lain. Nah, jadi simple gitu ya. Saya sebagai pekerja ngapain? Ya saya ada perintah kerja, ada misalnya prosedur pemberian kerja, adanya SK, adanya apa namanya tugas, adanya working order di UMKM juga di koperasi, perintah bayar dan sebagainya. Nanti perintah bayar, saya harus melakukan apa ini? Cek rekening, cek dan sebagainya itu seperti. Saya buktinya apa? Saya tulis, saya sudah cek, ya berapa nilainya sekian. Jadi kalau saya ditanya balik, kenapa kamu melakukan ini? Karena ada perintah kerja. Bagaimana cara melakukannya? Ada instruksi kerja. Bagaimana hasilnya? Ini rekamannya. Gitu. Dan ini yang kemudian kita laporkan secara berkala ke manajemen. Nah, kita baru mulai nih masuk babak 3 ya, masuk konten manajemen resiko. Karena manajemen resiko ada 31.000 ya tentang manajemen resiko, tentang pedoman, ada juga standar tentang panduan untuk implementasi, juga ada di sektor publik. Masuk lengkap ya standar tentang resiko ini. Punten Pak Zul, mungkin langsung ke tanya jawab aja kali ya? Oh ya, saya minta izin 5 slide dulu aja tentang manajemen resiko, mungkin nggak sampai 5 menit kali ya. Oke, silakan. Contoh manajemen resiko. Standar ini digunakan oleh orang yang dalam organisasi untuk apa? Untuk mengantisipasi menghadapi faktor dari ketidakpastian. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, filosofinya apa sih? Nah, ini ya, ini saya bukan dari standar, tapi ini inisiasi saya sendiri. Filosofinya gini, risiko itu memang nggak bisa dihentikan, bisa jadi. Contoh kayak hujan. Bagaimana cara menghentikan hujan? Nggak mungkin kan kita menghentikan hujan. Tapi ada resiko basah, resiko kepleset, resiko banjir. Nah, payung memang tidak dapat menghentikan hujan, betul. Tapi dengan kita sudah sedia payung sebelum hujan, kita bisa terus berjalan, kita bisa nembus hujan, bahkan bisa mencapai tujuan. Gitu. Atau filosofi yang paling menarik itu contohnya adalah pelaut ya. Pelaut yang ulung itu bukan pelaut yang diam di pantai, ya aman. Tetap pelaut yang ulung itu yang mampu mengelola badai gitu ya. Yeah. Gitu. Itu resiko itu seperti itu. Hidup itu penuh resiko, bisnis penuh resiko, kuliah pun penuh resiko. Nah, resiko itu kita kelola, kita kendalikan, kita antisipasi, kita nanti ada kaidah-kaidahnya. Ini dia. Ada berapa nih A sampai K? 11 ya. Bagaimana kemudian resiko itu kita ciptakan nilai-nilai. Bagaimana kemudian resiko-resiko itu kemudian kita punya prinsip-prinsip. Mana resiko-resiko rendah, mana resiko-resiko yang tinggi. Resiko rendah itu sebaiknya dilakukan apa, resiko tinggi itu bagaimana. Kita ciptakan nilai-nilai dari resiko itu, bahkan jadi peluang-peluang baru, bahkan bisa jadi kayak gitu ya. Terus, jadi kan bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Ini loh kalau kalian jadi manajer sales, marketing, resikonya ini nih, di lawyer itu biasa. Di apa? Makanya bagian terbaru dari semua proses dalam organisasi. Kemudian bagian dari pengambilan keputusan. Terus eksplisit ditunjukkan pada keputusan sistematik. Nah, nanti kita akan lihat dan seterusnya. Tadi. Ini ya, ini prosesnya. Ya. Nah, ini cara ini. Pertama kita identifikasi dulu. Kemudian kita lakukan analisa, kita lakukan evaluasi. Lalu bagaimana kita putuskan perlakuan risiko? Kita ambil atau kita tolak? Kalau diambil, siapa yang harus menghadapi? Siapa yang harus backup dan seterusnya. Ini manfaat manajemen risiko ya, banyak sekali manfaatnya dan memang
ketika risk based thinking, apalagi di skala UMKM, skala koperasi misalnya, ini sangat bermanfaat sekali manajemen risiko. Ini ruang lingkupnya. Boleh dibilang hampir semua organisasi bisa menerapkan audit juga, kayak gitu ya, dan seterusnya. Audit risiko. Ya, definitifnya simple. Risiko itu apa? Efek dari ketidakpastian pada sasaran. Kan nanti teman-teman pasti bilang ini ideal, ini terlalu apa ya, terlalu smooth banget nih Pak bisnis prosesnya, prosedurnya terlalu smooth, instruktur kerjanya terlalu ideal. Nah, resiko itu yang kemudian kita kelola, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Manajemen resiko, kegiatan koordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan resiko. Oke. Ini ya, tadi sudah dijelaskan. Prinsip manajemen resikonya tadi ini juga sama, ini lebih detailnya aja. Jadi kita pada kesempatan kita bahas lebih dalam. Tujuan kerangka kerjanya itu untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam aktivitas yang tadi, include ke dalam bisnis proses. Kenapa saya harus lapor? Padahal kan bisa langsung kerjakan. Karena ada resiko, kita nggak disupport, kita nggak di backup, kita nggak apa namanya nggak terpantau. Sehingga ketika ada apa-apa kita, orang lain nggak bisa gerak cepat misalnya. Itu resikonya. Apa? Kerangka kerjanya ini dia. Leadership menjadi utama. Ya. Adanya komitmen, adanya pengawas. Kalau bisa ada orang yang ditunjuk untuk mengawasi resiko itu. Jangan lakukan itu bahaya. Jangan ini. Dulu di pekerjaan offshore gitu ya, kilang minyak lepas pantai, itu ada orang yang tugasnya itu kayak wasit gitu. Cuma keliling untuk cari kesalahan-kesalahan orang. Karena saking besarnya resiko kebakaran di tengah laut gitu ya. Kalau kebakaran di tengah laut kan mau lari mana gitu kan. Bahaya gitu kan. Ini cari, jangan begitu, bahaya. Dibayar untuk cari resiko. Gitu ya. Ini diintegrasikan ke dalam sistem. Kemudian kita desain rencana. Kemudian ada penegasan komitmen manajemen resiko. Pak, sini ada resiko kita bakal bangkrut kalau kita nggak ambil peluang ini. Pak, ini kita ada resiko bakalan digerebek kalau kita nggak urus izin ini. Itu resiko itu yang kemudian leadership harus jangan bonus dulu. Ini kita selesaikan masalah-masalah. Jadi tidak segera. Terus apa lagi? Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan kebebasan organisasi juga penting sekali. Alokasi sumber daya. Pak, ini kalau rusak kita langsung bangkrut Pak. Karena salah satu-satunya. Oke, asuransikan. Sehingga kalau rusak, karena ini kita langsung ada penggantinya. Nggak masalah, asuransi dikit, yang penting kita nggak pusing. Gitu ya. Penyiapan komunikasi dan konsultasi. Kita siapa? Siapa lagi kalau yang punya pengalaman di sana gitu ya. Contoh ya, mekanik nggak pegang motor aja dia tahu resiko rusaknya. Oh ini rusaknya ini karena dia pengalaman sekali di sana. Dia udah menggarap. Implementasi dan ini dia tadi ya proses-prosesnya. Ini juga perbaikan kesinambungan. Kemudian apa lagi ya? Ini yang paling penting ya. Identifikasi kriteria risikonya. Apakah dia risiko rendah atau risikonya tinggi. Kalau dia merah, no misalnya. Atau kalau dia merah, belakangan kalau udah nggak ada lagi misalnya. Kita utamakan yang mudah-mudah dulu misalnya, hijau-hijau dulu misalnya. Dan seterusnya. Ini contoh-contohnya ya. Dibikin skalanya. Kapan dia dikatakan rendah? Kapan dia dikatakan tinggi? Kalau tinggi, kerusakan fatal, menyebabkan kematian. Angkanya di atas sekian, seterusnya. Kalau dia tinggi sekali, dia menjadi prioritas. Kayak gitu. Cari orang, kita rekrut hire, karena ini resikonya tinggi misalnya. Sehingga dia tahu gitu ya, kapan, di mana dia mengambil keputusan. Sehingga ketika raker, yang dipikirin itu bukan lagi HI, tapi di hadapan kita nih ada resiko tinggi misalnya. Dan seterusnya. Ini ya, resiko-resikonya dibikin scalable. Contoh, tadi ada contohnya nggak? Ini contoh-contohnya nggak ada di sini. Oke, mungkin itu Pak Reza, mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman sekalian bagaimana cara menyusun risk management di UMKM dan di
Koperasi, koperasi. ya. Oke, penjelasan yang komprehensif ya. Kita dengar dari Pak Zul, Ya, ya ini tentang tadi juga disinggung-singgung tentang ISO 31000 Pak ya, penerapannya di koperasi hmm, dan UKM ya. Oke, eh, mahasiswa, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa sekalian, coba ada pertanyaan nggak bisa langsung ajukan ke Pak Zul ya. ya. Siapa yang mau bertanya? Biasanya ketua kelas nih yang tanya duluan. Pak izin Volunteer. bertanya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ijal, saya dari kelas manajemen 5F. Ada hal yang ingin ditanyakan, sebenarnya tadi penjelasannya memang udah cukup jelas, ada beberapa, tadi udah nyiapin juga beberapa pertanyaan, cuman udah dijawab juga dari penjelasannya, cuman ini ada satu yang agak masih ragu gitu ya. Hmm, Nih, pertanyaannya itu adalah apakah BSN tersendiri mempunyai tolak ukur sebuah nilai untuk menentukan standarisasi suatu produk siap. atau hal yang perlu memiliki standar guna memperkecil resiko yang akan terjadi? Itu aja sih, Pak. Oke, satu pertanyaan ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, mungkin dijawab dulu Pak. Itu Pak ya. Oh ya, ya. Pertanyaan menarik nih. Berarti kan teman-teman kan paling butuh angka-angka teknis ya, Pak Kang Rizal ya. Rizal ya. Pasti bertanya. Kira-kira kalau ukurnya apa sih Pak? Dia dikatakan resiko. Apa sih acuannya sehingga misalnya ini harus dilakukan tindakan dan sebagainya. Jadi kalau bicara kayak gini nih kayak bicara apa namanya general. Intinya begini, saya akan lihat ya, akan coba ya. Ini di presentasi saya tadi sempat ada materinya tentang tolak ukur. Ini contoh aja. Ini jangan jadikan ini ya, jadi oh harus kayak gini enggak. Karena tiap organisasi itu beda-beda. Teman-teman buka, jadi saya akan simulasikan buka standarnya ya. Ada jadi nggak ada template ya sebenarnya, nggak ada pakem yang khusus. Kalau teman buka standarnya itu nggak ada kayak gitu. Yang ada itu hanya kaidah-kaidah, prinsip-prinsip apa ya namanya, istilahnya apa ya, petua-petua, Ya. petua-petua yang kemudian menjadi betul. Contoh teman-teman kayak petua-petua itu kayak contoh teman-teman belajar misalnya tentang Seven Habits-nya Stephen Covey itu kan sebenarnya menjadi petua-petua ya kan. Si Stephen Covey misalnya dia melakukan penelitian, oh ini loh 7 kebiasaan yang efektif buat pemuda misalnya. Kalau diterapin, dia pasti akan jadi orang besar gitu kan, atau Sukses. orang berhasil, sukses misalnya. Karena memang prinsip-prinsipnya kaidahnya ini ISO juga sama. ISO 31000 ini bagaimana kita mengelola resiko itu kaidah-kaidah aja. Siapa yang akan melakukan? Apa dikatakan resiko? Bagaimana ada sebagainya itu definitif. Nah, contoh misalnya ada suatu perusahaan beda-beda nih kalau teman lihat kan beda-beda nih. Ada yang nilainya sekian masih hijau ya kan, ada yang udah kuning, ada yang udah merah. Itu tiap organisasi beda-beda. Tiap organisasi beda-beda. Organisasi di medis, di rumah sakit tentu beda dengan UMKM. UMKM tentu beda dengan industri manufaktur. Resikonya beda-beda. Tapi tadi yang saya bilang, contoh misalnya gitu. Ada suatu organisasi yang mengatakan misalnya begini, terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu itu dikatakan tinggi sekali. Ada industri alat berat itu jangan ke 1 minggu, 1 hari breakdown aja, 1 hari itu alat berat berhenti, itu ruginya udah miliaran, kontraknya udah hilang, hangus. Belum lagi tas kepercayaan yang nggak bisa diukur nilainya. Enggak,
Beneran itu, Ustaz. Artinya apa? Ya organisasi beda-beda. Alat berat nih di Freeport, di mana, di Newmont, itu satu hari dibayar ratusan juta. Karena apa? Dia harus menghasilkan produksi tambang sekian miliar. Sehingga kalau satu hari breakdown, dia nggak dibayar tuh kontraktor, rugi, ya kan? Apa yang dilakukan oleh perusahaan biar nggak rusak, sebelum rusak diganti. Bayangin belum rusak udah diganti. Filter nih belum waktunya udah diganti. Di apa namanya? Dibikin lebih lebih. Atau contoh rumah sakit lagi bedah, tiba-tiba lampu operasi mati lampu atau listrik mati lampu atau apa lagi lampunya putus misalnya. Boleh nggak di dalam rumah sakit? Nggak boleh. Nggak ada toleransi terhadap resiko. Apa? Kematian. Pasiennya bahaya. Si dokternya juga bahaya. Lagi megang pisau, lagi megang bor, lagi megang apa, tiba-tiba lampunya mati, listriknya mati. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Beli genset yang paling bagus. Beli genset yang tahan lama. Beli genset yang besar. Mahal. Tapi apa? Sepadan dengan resikonya. Gitu. Karena resikonya besar. Kalau UMKM misalnya, bikin pangan. Kalau di mahasiswa kita ini banyak yang kuliner, Pak. Ya, misalnya nih contoh pangan ya. Pangan gitu Pak. Makanya di situ resiko. Atau misalnya contoh penggunaan air buat bikin minuman botol misalnya. Kalau pakai air masak boleh nggak? Boleh, tapi air bakunya gimana? Air bakunya ada warna kuning-kuning. Kalau orang pangan tahu, kuning-kuning ini diduganya ada kandungan besi, ada kandungan ini. Bahaya nih kalau dikonsumsi dalam jangka lama misalnya. Sehingga resiko, makanya diperlukan alat pemurni air, dibuatlah tandon air, tangki air, sehingga partikel-partikel itu mengendap misalnya. Terus ada filternya kayak gitu. Atau daripada biaya tinggi, kita beli air isi ulang misalnya yang sudah difilter kayak gitu, air PDA yang sudah ditreatment kayak gitu. Jadi resiko-resiko itu kemudian kita antisipasi. Dari mana kita tahu resiko? Buka standarnya. Teman-teman buka ya, ini kayak contohin aja ya, biar kelihatan simulasinya. Saya masuk ke, nah saya coba masuk ke ini ya Pak. Saya coba share screen yang Google, mudah-mudahan kelihatan Google-nya ya. Nah, saya coba tambahkan. Saya coba masuk ke aplikasinya ya. Teman-teman buka standarnya, misalnya saya masukin akses SNI gitu ya. Jangan nggak lemot ya. Nah, akses SNI. Jadi bagaimana kita tahu resiko ya? Tadi masing-masing sektor punya standarnya. Dan itu mungkin jadi acuan kualitas kita. Ada standar prosesnya itu jadi acuan bagi kita. Makanya berbasisnya bisa standar atau berbasisnya jurnal kalau standar nggak ada. Gitu ya. Contoh ini, misalnya ini dia ya. Teman-teman ini register biasa ya, bisa daftar, nanti nggak masuk. Masukkan daftar di baca SNI. Teman-teman misalnya bikin apa? Misalnya saya Pak produksinya tempe misalnya. Saya bikin tempe misalnya. Tempe ada. Saya misalnya bikin tempe goreng misalnya ya. Di sini ada nggak tempe goreng? Tapi ini yang lama nih, nggak apa-apa ya. Pas saya mau bikin standar gitu tempe goreng misalnya. Kita lihat standarnya. Bagaimana bunyi standarnya? Kita lihat di sini. Ya kan? Bahwa teksturnya renyah, warnanya kuning sampai kecoklatan. Ini nanti ada proteinnya minimal 20. Bisa di-download Pak ya
Bisa di itu unduh. Ya, bisa dibaca secara gratis. Hmm. Kalau mau apa namanya, mau Hmm. beli itu bisa di Pesta, Pak. Oh, oke. Katanya ada diskon, Pesta.ala, Pak. ya betul. Di buat mahasiswa ada diskon. Diskonnya Oh, 50%, Pak. oh 50% lumayan ya. Iya lumayan, Pak. Hmm. Contoh, bahkan lebih murah dari beli pulsa malah. Ini misalnya teman beli dokumen tempe gitu kan. Nah ini ada keripik tempe goreng, ya kan. Ada dia kata-katanya di sini temperatur pun keluar ya. Contohnya apa? Ada banyak nih standar 6 tempe. Tinggal dipilih aja keripik tempe misalnya atau keripik tempe. Gitu. Keripik tempe. Nah, harganya cuma 45.000 Hmm. kayak gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Murah gitu. Maksudnya enggak, nah itu diskon 50% ya sekitar 20.000. Iya. Lebih murah dan itu lebih pasti. Contoh misalnya teman-teman mau bikin makanan, tadi aja higienis. Ini ada nih media. Kode praktis higienis untuk pangan matang ya, atau CAC. CAC juga ada. Ini dia nih. Nah, CAC. kalau misalkan ini kan ada beberapa mahasiswa yang memang on the track apa running bisnis, Pak. Ya, Itu siap. kalau misalkan mereka mau ber-SNI itu gimana, Pak ya? Betul, betul. Nah, kalau teman-teman mau ber-SNI, silakan teman-teman buka webnya. Ini contohnya ya, ini contoh yang kode praktisnya tadi mana ya kode praktisnya. Contoh ini misalnya teman lihat. Di sini nanti ada keterangan-keterangannya. Panduan-panduannya di sini ada. Ya kan, misalnya contoh begini. Bangunan dan fasilitas sebaiknya didesain untuk mencegah masuk dan bersembunyinya hama serta masuknya kontaminan lingkungan seperti asap, debu, dan lain-lain. Gimana caranya diimplementasikan? Yang idealnya apa? Tertutup rapat. Situasi pakai AC. Wah Pak, itu kalau UMKM berat ya Pak. Misalnya harus pakai tertutup rapat terus ada pakai AC gitu kan misalnya. Ya udah kalau mau berat kita minimalisir. Kayak gini gimana Pak? Boleh, tapi coba pasang exhaust fan misalnya. Boleh kayak gini, tapi misalnya langit-langitnya dibersihkan secara rutin. Apa gitu ya. Terus boleh tapi dipasang apa namanya Pak? Penangkap serangga gitu kan, yang UV gitu kan. Nah, ini karena kaidahnya seperti itu. Nah pertanyaannya Pak, kalau mau sertifikasi gimana? Silakan teman-teman buka di kan.org.id. Teman-teman buka kan.org.id, nanti ada di direktori LPK. Terakreditasi, teman-teman buka. Di sini ada pilihan, cari lembaga apa, mau produk boleh, mau lab boleh. Kalau lab itu ada, dia hanya, jadi gini, lab itu hanya menguji produk yang dikirimkan. Kalau Hmm. krimnya yang paling bagus, krimnya punya orang ya nggak peduli. Yang penting ini kirimkan dia uji, bayar sekian. Tapi kalau sertifikasi, dia datang ke tempat produksi kita, diaudit, bahkan belum diproduksi pun udah dijamin sama lembaga sertifikasi. Itu kelebihan dari sertifikasi. Hmm. Teman-teman cek sertifikasi produk. Ini banyak pilihannya. Mau produk, organik, eco-label, halal. Sertifikasi produk, klik. Misalnya teman-teman mau bikin tentang apa makanannya ya. Misalnya minuman misalnya. Nah, ini dia minuman teh dalam kemasan ada di Palembang. Terus ada lagi di misalnya di mana? Di Tufnot. Ini ada kontaknya, ada emailnya. Teman-teman minta, Pak, saya mau sertifikasi ABCD. Saya ingin tahu persyaratannya, biaya dan lain-lain. Itu terbuka semua. Oke. Atau kalau mau Pak, saya mau sertifikasi HACCP, sistem manajemennya. Jadi manajemennya bukan produk. Kalau produk, dia lekat di produk. Jadi nanti di produk hasil algoritma, manajemennya boleh nggak? Boleh. Jadi manajemennya udah berangkat 9.001, udah berangkat 14.001. Ini ada di sistem manajemen mutu. Teman-teman klik manajemen mutu, ini pilihannya. Ada BMPT ini di Sangkur yang Bandung, ada Sukovindo di Cikarang, ada BBIA di Bogor, ada Balai Besar Tekstil di Ahmad Yani Bandung, kan? Ya, ya. Kontak nomornya, telepon, kita datang. Atau pangan juga ada, sistem manajemen keamanan pangan. Nah mereka ngauditnya berdasarkan apa? Ngauditnya berdasarkan SNI. Teman-teman buka di SNI-nya 22.000, misalnya 22.000 ada nggak ya? Ya, itu berarti dibeli Pak. Kadang ada yang ada, kadang enggak. Contoh misalnya 22.001. Harganya murah. 22.000. Itu harganya sekitar yang terbaru itu
yang sudah ini Pak ya, yang sudah bahasa Indonesia itu 90.000. Bayangin ya, 90.000 itu udah ISO 22.000, itu dokumennya ya. Di sertifikasi negara nanti bisa ditanyakan ke lembaga sertifikasi. Baik Pak. Ini keamanan pangan ya, teman-teman bisa apply dan sebagainya. Tapi Pak, saya nggak mau sertifikasi, saya mau penerapan aja. Boleh. Penerapan kaidah-kaidah ini kaidah-kaidah ini. Pak, gimana sih cara bikin bangunannya, bagaimana cara ininya, lantai jika diperlukan sebaiknya tahan air, kedap air, bisa dicuci, berbahan anti slip, tanpa celah, sebaiknya mudah dibersihkan, dan sebagainya. Pakai epoksi, kalau enggak, marmer yang enggak ada natnya. Kalau keramik boleh nggak? Boleh, tapi natnya kan idealnya kan bersih ya. Kalau bersih itu kan biasanya warnanya putih. Kalau ada item-itemnya itu berarti ada kotoran. Loh, kan makanannya kan nggak mungkin kena lantai ya kali, namanya makanan tiba-tiba ada jatuh kan, atau kalau tarik-tarik ya, makanya usahakan bersih. Dindingnya pun demikian, langit-langitnya juga, semuanya ada kaidah-kaidahnya itu jelas dalam standar. Jadi teman-teman kalau mau bikin desain struktur dan sebagainya, tapi gini, Pak ini berat banget dong Pak, biayanya mahal. Ya kalau nggak berat ya diminimalisir, bikin prioritas. Sehingga ketika ada tambahan aset, tambahan modal, tambahan keuntungan, perbaiki lantai, perbaiki langit-langit, perbaiki peralatan masak. Di sini semua ada kaidah-kaidahnya. Fasilitas cuci tangannya, fasilitas disinfeksi, pencahayaannya itu ada kan angka-angkanya kan? Iya. Ini bisa jadi acuan. Jadi bertahap dulu kali Pak ya, sesuai budget. Betul sekali. Sesuai budget. Jadi gini, kalau bisa punya planning. Tahun 2021 saya akan bikin saya bikin A, B, C, D, E. Tahun 2002 saya akan ini. Jadi ada planningnya gitu. Jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Sehingga teman-teman ketika tinggal menjalani sudah jelas roadmap-nya gitu ya. Bagaimana desain ruang produksi. Sehingga kapanpun diaudit, kapanpun dikunjungi, kapanpun disurvei, kita udah menerapkan kaidah-kaidah. Pak, Bapak sertifikasi dong. Siap. Penting order deal dulu, biaya keuntungannya saya langsung biaya sertifikasi kan. Jadinya on the track. Sampai ketika, Pak saya minta Bapak boleh masuk ke pasar BUMN atau masuk ke pengadaan pemerintah, tapi punya sertifikat ISO sekian, pas dibuka, wah berat sekali nih harus rombak dapur, rombak ini misalnya. Nanti Pak lebih spesifik nanti kita Pak Reza mungkin bisa Pak Reza sama teman-teman semua dari ini kita desain bahas misalnya standar pangan, standar HACCP, standar keamanan pangan lebih detail kan kita bicara risk management. Tapi pemahaman standarnya udah terbentuk. Bahwa di sini di kaidah-kaidahnya tuh ada gitu. Bagaimana penyimpanan peralatan dan sebagainya itu ada. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ayo mahasiswa. Dari saya Pak. Ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Aprida. Terima kasih terlebih dahulu buat Pak Julhamidi. Ini ada kaitannya yang sama yang barusan sudah Bapak jelasin. Tadi kan Pak udah dijelasin nih, ternyata penerapan SNI itu bersifat sukarela. Dan dari tadi yang baru Bapak tunjukin ternyata banyak UMKM atau produk yang udah menggunakan label esensi. Namun di samping itu kita tuh masih banyak juga Pak nih menemukan UMKM sama produk-produk nih ya yang belum berlabel SNI. Nah, itu mengapa sih bisa terjadi Pak? Apakah karena faktor kurang informasi atau seperti yang Bapak jelasin kurang biaya atau ada faktor lainnya Pak? Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Mau langsung atau gimana Pak Reza? Boleh Pak, langsung Pak. Boleh, silakan Pak. Oke. Pertanyaan menarik Bu Aprida. Ya, Aprida. Pertanyaannya begini. Pak, banyak di lapangan dia nggak berdasarkan SNI ya. Sekarang gini, teman-teman sebagai konsumen menemukan produk-produk yang misalnya ya kosongan gitu ya, nggak ada label, nggak ada merek, nggak ada apa lagi, nggak ada bungkusnya malah ya. Terus makanannya itu misalnya bentuknya susu atau apa. Ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit ketakutan. Aman nggak ya nih kalau dimakan gitu kan? Jangan-jangan
Nah, benar nih. Nah, dengan adanya label izin, regulasi, SNI misalnya, itu menjamin gitu, produksinya itu baik, bagus, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu sebuah konsekuensi sebenarnya sih memang dari adanya sertifikasi. Nah, pertanyaannya begini. Kok banyak yang belum menerapkan SNI kan gitu ya? Pertanyaannya pasti gitu. Karena apa? Karena yang dia nih tadi ya, penerapan SNI itu bersifat sukarela ya kan? Bersifat sukarela. Nah, apa artinya bersifat sukarela? Nggak ada paksaan untuk menerapkan. Silakan gitu. Mau diterapkan silakan, nggak pun tidak masalah. Tapi kalau dia menerapkan itu menjadi nilai tambah, menjadi added value. Atau bisa juga menjadi mandatori pelanggan. Misalnya Aprida punya bisnis nih, bisnis kuliner. Saya mau bikin kue gitu. Tepungnya saya mau tepung yang bagus, tepung yang ada standarnya SNI, tepung yang ada izinnya. Saya mau pakai misalnya coklatnya misalnya yang ada SNI. Jadi mandatori pelanggan. Kalau nggak ada standar saya nggak mau ambil, saya nggak mau beli. Bisa juga kayak menjadi mandatori pelanggan. Terus apalagi itu kaidah-kaidah dari sisi standar itu gitu. Karena saya itu jadi jaminan. Nah, teman-teman bisa buka di web PPSN. Udah banyak sebenarnya yang produk-produk sudah ber-SNI. Nah, ini bisa jadi edukasi juga. Teman-teman buka, kelihatan ya, di Bank BNI. Teman-teman mau bikin apa? Mau cari apa? Ada semua di sini. Yang sudah berstandar, ada ribuan produk yang sudah berstandar. Contoh misalnya mau beli sepeda, karena sepeda wajib SNI. Ada di Bank BNI bsn.go.id. Mudah-mudahan nih nggak lama nih bukanya. Jadi kalau dia voluntary itu menjadi nilai tambah. Tapi kalau dia regulasi wajib, mau nggak mau teman-teman harus menerapkan standar. Yeah. Contoh di pencarian misalnya teman-teman mau beli sepeda. Misalnya. Sepeda karena di wajib SNI banyak gitu ya. Ada sepeda roda 3, ada ban, gitu kan. Ada apa lagi di sini? Ya, ada macam-macam ya. Ya. Berarti Bisa, memang kurang edukasi kali Pak ya untuk sana orang betul. SNI ya. Karena biasanya ya betul. Mudah-mudahan dengan adanya program-program seperti ini nih Pak Reza nih kita memberikan mindset edukasi kepada teman-teman semua. Pilih produk-produk yang sudah ber-SNI, pilih produk-produk yang sudah lulus uji, gitu ada data ujinya dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau SNI itu ada yang palsu Pak? Ada pertanyaan ya. di ini? Nah, teman-teman nanti betul. Nah, teman-teman saya coba contoh ya. Nah, teman-teman bisa ngecek keaslian SNI itu kalau dia mendapatkan SPPT SNI. Saya contoh, saya ada produk yang ada SPPT SNI-nya. Bentar, saya mungkin ya. Ada pembinaan UMKM, ada jahit. Bentar. Nanti di ininya kita bisa ada markingnya ya. Ada barcode-nya, ada ininya, atau bisa juga cek di database-nya. Nah, itu bisa juga. Berarti semua ada di itu Pak ya, di website ya? Ya, di webnya FPS Indonesia ada, tapi semua bisa cek semua. Oke. Nah, sekarang saya lagi buka, sama nggak ya? Ini contoh SPPT SNI-nya. Jadi kalau teman-teman buka, ada lama nih. Ada SPPT SNI-nya yang teman-teman bisa buka atau bisa cek ya, keasliannya dan lain-lainnya. Tapi agak lama ya Pak ya. Atau di webnya BSN juga bisa dibuka. Oh, ini dia. Ini contoh SPPT SNI yang udah dapat SNI. Produk UMKM juga. Ini agak lama ya Pak ya. Produk UMKM yang kemarin terakhir saya lihat itu yang rendang itu Pak, makanan? Ya, betul. Rendang ya. Nah, contoh misalnya rendang misalnya. Rendang. Nanti di sini ada
Tentang yang sudah SNI ada nggak sih? Gitu kan. Nah ini dia. Ada Icosero, ada Putih Buana, gitu kan. Terus minuman serbuk tradisional. Iya produk apa? Serbuk minuman. Oh serbuk ya. Pak, kalau Ini yang misalkan kemarin kita serbuk masukin Tirta Dewi. nomornya aja gitu Pak, ada nggak Pak? Nomor apa? Nomor SNI-nya gitu. Boleh, misalnya nomor SNI-nya Kalau berapa? Misalnya misalkan masyarakat awam gitu Pak ya mau lihat dia itu SNI-nya palsu atau enggak, itu ada aplikasinya nggak? Atau hanya ada di Pak. aplikasinya Pak? Iya. Nah ini contoh nih. Ini contoh surat SNI Seser ya Pak. Seser ini. Nah ini dia. Ini contoh surat persetujuan penggunaan tanda SNI. Ada scan barcode. Kita teman-teman scan barcode, nanti keluar linknya nih. Ya, contoh ya. Misalnya saya coba klik itu gimana? Ini ada tampilan elektroniknya. Yeah. Ini yang menjadi jaminan bahwa SPP SNI tersebut asli. Nanti kalau diklik atau di scan barcode, dia muncul nanti nih akun Bank BNI-nya. Jadi kalau kita klik, ini dia. Serbuk minuman tradisional, skemanya lampiran sekian, SNI-nya ini, gitu kan. Tipe produknya ini, gitu ya. Minuman serbuk jahe kopi, serbuk jahe merah, misalnya. Ini ada foto-foto produknya, gitu kan. Nah ini alamatnya, alamat pabriknya, sehingga bisa di-trace. Yeah. Oke. Kalau mau tahu alamatnya, lebih gampang di database merek, Pak. Masukin Database nama merek, mereknya, ya. Nanti ke database mereknya. Ini kelihatan alamat nama kontaknya juga ada. Yeah. Database merek, gitu kan. Kumham. Ini masukkan akunnya Tirta Dewi misalnya. Ini contoh ya. Ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak ya? Di layar ya, coba di layar. Masukkan. Nah, DJKI kan. Ini masukkan merek misalnya. Cari tentang Tirta Dewi misalnya. Tirta Dewi TBK misalnya. Nah ini dia. Tinggal diklik Tirta Dewi. Dia ada kontaknya biasanya tuh. Nama Pak Ferry Irawan, alamatnya sekian. Gitu. Oke. Ini bisa di-trace. Bisa di-trace ya. Semua. Jadi intinya semua bisa ditelusuri. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Mungkin udah melampaui waktunya nih Pak. Ya, siap. Jadi mungkin dicukupkan sampai jam ini aja. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa menyusul lagi Pak ya. Nanti mungkin diajukan lagi Pak ya. Betul. Oke. Untuk hari ini materi kita berstandar bersama Badan Standarisasi Nasional. Mudah-mudahan kita mendapat enlightenment ya, pencerahan dan bisa diaplikasikan kepada usaha-usaha yang sedang kita rintis atau mahasiswa yang sedang rintis. Oke, untuk Pak Zul, terima kasih Pak sudah Sami-sami Pak. meluangkan waktu berkolaborasi dengan kami. Salam untuk teman-teman di BSN semua. Ya. Terima Ya, kasih. ini ada Pak Antoni. Ya. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Bantu kita. Siap, sami-sami Pak Reza. Salam buat teman-teman. Oke. Kalau silakan kalau ada apa datang ke kami ya. Ini kalau mau lihat nanti Pak ya program magang itu kali Pak ya. Ya. Betul. Ya. Kantornya lumayan menarik ya teman-teman semua. Jadi bisa berkunjung dan memang desain bisa keren loh, ini tempatnya kayak kafe. Iya. Makasih Pak. Keren tempatnya. Oke. Terima kasih Pak Zul, teman-teman Sami-sami Pak mahasiswa Reza semua yang berpartisipasi semua. Saya ucapkan selamat siang. Kita berjumpa lagi minggu depan. Mungkin kita atur waktu lagi jadwalnya. Oke semuanya, salam sehat, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak. Mohon Pak. Izin live ya Pak Reza. Ya, Pak. Sami Pak.